Hastadasa Prateming Pramu. Nenek moyang bangsa di Nusantara ini mempunyai beberapa pegangan untuk dipergunakan di dalam memimpin masyarakatnya. Kebanyakan sudah terkristalisasi dalam berbagai bentuk tembang dan juga nasihat luhur. Di antara yang paling menonjol adalah pegangan yang dipergunakan oleh Mahapatih Gajah Mada ketika memimpin Majapahit. Pustaka Hastadasa Prateming Pramu atau 18 ilmu kepemimpinan. Pitutur luhur ini pernah diterapkan Mahapatih Gajah Mada pada zaman keemasan kerajaan Majapahit di bumi Nusantara ini. Seperti juga digelar di dalam Istana Jawa. Ke-18 prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut permulaannya disebut Wijaya. Artinya pemimpin harus mempunyai jiwa tenang, sabar dan bijaksana, serta tidak lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Hanya dengan jiwa yang tenang, masalah akan dapat dipecahkan. Yang kedua, Mantriwira. Artinya pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. Ketiga, Natangguan. Artinya pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Keempat, Satya Bhakti Prabu. Pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa. Kelima, Wakmiya. Pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya, pandai berbicara dengan tutur kata yang tertib dan sopan, serta mampu menggugah semangat masyarakatnya. Keenam, Wicaksaning Naya. Artinya pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasat. Ketujuh, Sarjawa Upasama. Artinya seorang pemimpin harus rendah hati, tidak boleh sombong, congkak mentang-mentang jadi pemimpin, dan tidak sok berkuasa. Kedelapan, Dirotsaha. Artinya pemimpin harus rajin dan tekun bekerja, memusatkan rasa, cipta, karsa, dan karyanya untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Kesembilan, Tansatresna. Maksudnya seorang pemimpin tidak boleh pilih kasih terhadap salah satu golongan, tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya untuk menyukseskan cita-cita bersama. Kesepuluh, Masehi Samasta Buana. Maksudnya seorang pemimpin mencintai alam semesta dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Ke-11, Si Samasta Buana. Maksudnya seorang pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya. Ke-12, Negara Gineng Pratijena. Maksudnya seorang pemimpin senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan maupun keluarganya. Ke-13, Dipyajita. Maksudnya seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain atau bawahannya. Ke-14, Sumantri.
Maksudnya seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Ke-15, nayaken musuh. Maksudnya dapat menguasai musuh-musuh, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk juga yang ada di dalam dirinya sendiri. Ke-16, ambek parama arta. Maksudnya pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi kesejahteraan dan kepentingan umum. Ke-17, waspada purwa arta. Pemimpin selalu waspada dan mau melakukan mawas diri atau introspeksi untuk melakukan perbuatan. Ke-18, prasaja. Artinya seorang pemimpin supaya berpola hidup sederhana atau aparigraha, tidak berfoya-foya atau serba gemerlap. Pustaka Hastadasaprateming Prabu sebagai pegangan atau merupakan ajaran Mahapati Gajah Mada. Falsafah ajaran hidup Jawa memiliki 3 aras dasar utama, yaitu aras sadar bertuhan, aras kesadaran semesta, dan aras keberadaan manusia. Aras keberadaan manusia implementasinya dalam wujud budi pekerti luhur. Maka di dalam falsafah ajaran hidup Jawa ada ajaran keutamaan hidup yang diistilahkan dalam bahasa Jawa sebagai piwulang kautaman. Secara alamiah, manusia sudah terbekali kemampuan untuk membedakan perbuatan benar dan salah, serta perbuatan baik dan buruk. Maka peranan piwulang kautaman adalah upaya pembelajaran untuk mempertajam kemampuan tersebut, serta mengajarkan kepada manusia untuk selalu memilih perbuatan yang benar dan baik, menjauhi yang salah dan buruk. Namun demikian, pemilihan yang benar dan baik saja tidaklah cukup untuk memandu setiap individu dalam berintegrasi dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam piwulang kautaman juga diajarkan pengenalan budi luhur dan budi asor, di mana pilihan manusia hendaknya kepada budi luhur. Dengan demikian, setiap individu atau person menjadi terpandu untuk selalu menjalani hidup bermasyarakat secara benar, baik, dan benar. Cukup banyak piwulang kautaman dalam ajaran hidup cara Jawa. Ada yang berupa tembang-tembang, sebagaimana Wulang Rek, Wedatama, Tripama, dan lain-lain. Ada pula yang berupa sesanti atau unen-unen yang mengandung pengertian luas dan mendalam tentang makna budi luhur. Misalnya Tepo Seliro dan Mulat Sariro, Mikul Dhuwur Mendem Jero, dan Alon-alon Watan Kelakon. Filosofi yang ada di balik kalimat sesanti atau unen-unen tersebut tidak cukup sekedar dipahami dengan menerjemahkan makna kata-kata dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu, sering terjadi salah mengerti dari pihak yang bukan Jawa, juga oleh kebanyakan orang Jawa sendiri. Akibatnya ada anggapan bahwa sesanti dan unen-unen Jawa sebagai antilogis atau dianggap bertentangan dengan logika umum. Akibat selanjutnya berupa kemalasan orang Jawa sendiri untuk mendalami makna sesanti dan unen-unen yang ada pada hasanah budaya dan peradabannya. Namun kemudian, sesanti dan unen-unen tersebut dijadikan olok-olok dalam kehidupan masyarakat. Mulat, Sariro, dan Tepo Saliro diartikan bahasa Jawa sangat toleran dengan perbuatan KKN yang dilakukan kerabat dan golongannya.
Mikul dhuwur mendem jero dimaknai untuk mengadili orang tua dan pemimpin yang bersalah. Alon-alon watan kelakon dianggap mengajarkan kemalasan. Padahal ajaran sesungguhnya dari sesanti dan unen-unen tersebut adalah pembekalan watak bagi setiap individu untuk hidup bersama atau bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah terbangunnya kehidupan bersama yang rukun, damai dan sejahtera, bukan sebagai dalil pembenar perbuatan salah, buruk, dan tergolong budi asor. Makna dari mulat sarira dan tepo saliro adalah untuk selalu mengoperasionalkan rasa pangrasa dalam bergaul dengan orang lain. Mulat sarira mengajarkan untuk selalu introspeksi akan diri sendiri. Aku ini apa? Aku ini siapa? Aku ini akan kemana? Aku ini mengapa ada? Kesadaran untuk selalu introspeksi pada diri sendiri akan melahirkan watak tepo seliro, berempati secara terus-menerus kepada sesama umat manusia. Kebebasan individu akan berakhir ketika individu yang lain juga berkehendak atau merasa bebas. Maka pemahaman mulat sariro dan tepo saliro merupakan bekal kepada setiap individu yang menciptakan kebebasan dalam hidup bersama-sama. Mikul dhuwur mendem jero meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat kepada orang tua dan pemimpin, namun tidak membutakan diri untuk menilai perbuatan orang tua dan pemimpin. Karena yang tua dan pemimpin juga memiliki kewajiban yang sama untuk selalu melakukan perbuatan yang benar, baik, dan benar. Justru yang tua dan pemimpin dituntut lebih dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur. Orang tua yang tidak memiliki budi luhur disebut tua tuas lir sepah samun. Orang tua yang tidak ada guna dan makna sehingga tidak pantas ditauladani. Pemimpin yang tidak memiliki budi luhur juga bukan pemimpin. Alon-alon watan kelakon bukan ajaran untuk bermalas-malasan, namun merupakan ajaran untuk selalu mengoperasionalkan watak sabar, setia kepada cita-cita sambil menyadari akan kapasitas diri. Contoh yang mudah dipahami ada dalam dunia pendidikan tinggi. Normatif setiap mahasiswa untuk bisa menyelesaikan kuliah sastra 1 dibutuhkan waktu 8 semester. Namun kapasitas setiap mahasiswa tidaklah sama. Hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk selesai kuliah 8 semester tersebut. Sedikit pula yang prestasinya cum laude dan memuaskan. Rata-rata biasa dan selesai kuliah lebih dari 8 semester. Dengan mengoperasionalkan ajaran alon-alon watan kelakon, maka mahasiswa yang kapasitas kemampuannya biasa-biasa akan selesai kuliah juga meskipun melebihi target waktu 8 semester. Makna positifnya mengajarkan kesabaran dan tidak putus asa ketika dirinya tidak bisa seperti yang lain. Landasan falsafahnya, hidup bukanlah kompetisi, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan. Banyak pula kita temukan piulang kautaman yang berupa nasihat atau pituturi yang jelas paparannya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Dalam setiap perbuatan hendaknya jangan sok berani memastikan, sebab banyak sambikolo
yang tidak bisa diramal datangnya pada perjalanan hidup manusia. Sebagaimana disebut dalam kalimat peringatan, bahwa manusia itu memang wajib berikhtiar, namun kepastian berada pada kekuasaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Maka sesungguhnya manusia itu tidak semestinya mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Seandainya mengetahui kejadian yang akan datang, kurang baik kalau diberitahukan kepada orang lain, karena akan mendatangkan bencana. Piulang kautaman memiliki aras kuat pada kesadaran bertuhan, maka sebagaimana ditutur di atas, ditabuhkan mencampuri hak prerogatif Tuhan dalam menentukan dan memastikan kejadian yang belum terjadi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.